Di tengah euforia menjadi ibu baru, komedian sekaligus aktris Kiki Saputri justru harus menghadapi kenyataan pahit. Anaknya disumpahi meninggal oleh seorang warganet. Tak tinggal diam, perempuan yang dikenal dengan gaya roasting tajam dan jenaka ini akhirnya mengambil langkah paling serius dalam hidupnya sebagai public figure, melapor ke polisi. Kisah ini bukan hanya soal selebritas yang dirundung netizen. Ini tentang bagaimana seorang ibu mempertaruhkan segalanya demi melindungi buah hatinya dari kekejaman dunia maya yang kerap kali tak berperi kemanusiaan. Kiki Saputri bukan nama baru di panggung hiburan. Lewat dunia stand-up komedi dan penampilannya sebagai pembawa acara, ia dikenal cerdas, tajam, dan lugas. Namun, di balik selera humornya yang tinggi, Kiki tak luput dari serangan ujaran kebencian. Sejak Pilpres 2024, ia sudah menerima banyak cibiran karena sikap politik yang ia tunjukkan secara terbuka. Sejak Pilpres, banyak orang yang gak sepaham mulai nyinyir, bahkan pas aku hamil sudah mulai ada yang nyumpahin, ujarnya dalam acara Pagi-Pagi Ambyar di Trans TV. Komentar-komentar seperti, anak lo mirip Gibran, dan tuduhan sebagai buzzer sempat ia tanggapi dengan santai. Kiki menjadikannya bahan candaan, sebagaimana gaya komedinya yang khas. Aku MAH dibully fisik, dibilang cebol, bogel, buzzer, ya udah. Aku jadiin lawakan aja. Namun, semua berubah ketika hujatan itu menyentuh garis merah, anaknya sendiri. Lahirnya Kayesha Nada Hairi membawa kebahagiaan besar bagi Kiki dan suaminya, Muhammad Hairi. Namun kebahagiaan itu terusik ketika seorang warganet secara terang-terangan menuliskan kalimat yang membuat darah mendidih. Gue sumpahin bayi lo mati biar bisa bersuara lagi. Kalimat ini muncul ketika Kiki sedang menjalani rutinitas sebagai ibu baru, menyusui, begadang, dan absen dari hiruk-pikuk sosial media. Ia bahkan tidak tahu menahu soal isu politik yang saat itu sedang ramai, yakni pengesahan RUU TNI. Tiba-tiba banyak banget komentar nyalahin aku soal isu RUU. Kayak, mana suara lo? Gara-gara lo nih. Emang gue anggota DPR? Emang gue pejabat? Keluh Kiki dengan nada geram. Komentar menyakitkan itu menjadi puncak kemarahan Kiki. Itu titik balik aku mendidih banget. Kalau cuma ngatain aku, biasa. Tapi anak aku disumpahin mati. Gak bisa. Berbeda dari biasanya, kali ini Kiki tidak merespons dengan candaan. Ia langsung mengambil langkah hukum. Aku proses, aku cari orangnya. Aku nggak bisa diam. Anakku nggak salah apa-apa. Benci sama aku silakan, tapi jangan bawa-bawa bayi yang baru lahir, tegasnya. Meski tidak menyebutkan secara detail perkembangan kasusnya, Kiki memastikan bahwa proses hukum sudah berjalan. Ia juga menyampaikan bahwa tindakan ini bukan hanya untuk membela dirinya dan anaknya, tapi juga sebagai peringatan bagi netizen yang seenaknya menyerang di balik layar anonim. Kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya. Aku anteng-anteng aja, tapi ini udah jalur hukum. Dalam beberapa wawancara, Kiki mengungkap bahwa suaminya, Muhammad Hairi, justru lebih sering merasa sakit hati membaca komentar-komentar negatif tersebut. Namun Kiki, sebagai public figure yang sudah terbiasa dengan kritik pedas, biasanya lebih santai. Tapi kali ini beda, kata Kiki. Aku harus ambil sikap. Langkah Kiki menunjukkan bagaimana seorang ibu bisa menjadi sangat tegas ketika anaknya disakiti, bahkan hanya lewat kata-kata di layar digital. Ia tak hanya bicara soal harga diri, tapi juga soal keselamatan mental dan martabat anaknya. Kasus Kiki Saputri menyoroti fenomena besar yang kini makin mengkhawatirkan, cyberbullying terhadap anak public figure. Menurut American Society for Positive Care of Children, pelaku bullying seringkali tidak memiliki empati. Komentar kejam mereka lahir dari ketidakmampuan melihat rasa sakit orang lain, dan ketika tidak ditanggapi serius, pelaku justru semakin menjadi-jadi. Psikolog Susan Neumann, PhD, menyebut bahwa komentar negatif bisa berdampak pada rasa percaya diri, apalagi jika ditujukan pada ibu baru yang sedang sensitif secara fisik dan emosional. Neumann menyarankan agar korban tidak terlalu memikirkan komentar tersebut, tetapi tidak melarang langkah hukum jika dirasa perlu. Kalau sudah tidak bisa ditahan, jangan ragu tempuh jalur hukum untuk memberi efek jera, katanya dalam artikel di Psychology Today. Apa yang dilakukan Kiki bukan semata-mata soal laporan polisi. Ini adalah pesan kuat bahwa kebebasan berpendapat di media sosial bukan berarti bebas menyakiti orang lain, terutama anak-anak yang bahkan belum tahu dunia ini sekejam itu. Langkah berani Kiki bisa jadi contoh bagi para orang tua, terutama yang berprofesi di dunia hiburan, bahwa melindungi anak bukan hanya urusan rumah tangga, tetapi juga dunia digital yang kini menyatu dengan kehidupan nyata. Kiki Saputri mungkin dikenal karena komedinya. Tapi kali ini,
Ia ingin dunia tahu bahwa ada batas yang tidak bisa dilampaui. Anak bukan bahan roasting. Apalagi sumpah kematian. Dan lewat sikapnya, Kiki mengingatkan publik bahwa keberanian seorang ibu bisa lebih besar dari segala panggung yang pernah ia injak.